Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trimulia Astuti dengan NIM 201130148. Di sini saya akan membuat video pengalaman pembelajaran selama 1 semester mata kuliah Peradilan Agama dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fitrotus Saadah. Nah, pengalaman pembelajaran yang saya dapatkan setelah mengikuti perkuliahan Peradilan Agama selama 1 semester yaitu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, dan yang saya rasakan selama perkuliahan ini yaitu sangat seru, senang, walaupun kita hanya bisa melakukan perkuliahan 1 semester ini melalui via online ataupun daring, dan kadang kita juga terkendala oleh sinyal, tetapi itu tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar. Nah, di sini saya akan sedikit mereview materi tentang mata kuliah Peradilan Agama selama 1 semester. Pada saat masa penjajahan, pengadilan agama dibiarkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaan masyarakat. Namun, setelah kekuasaan mereka bertambah kuat, maka pada tahun 1820 keberadaan pengadilan agama mulai diatur, dan kemudian pada tahun 1882 yang dimuat di salah satu Stabat nomor 152 yang berlaku mulai unggul tanggal 1 Agustus tahun 1882 dibentuklah Lembaga Peradilan Agama di Jawa dan di Madura. Setelah masa kemerdekaan, pemerintah mulai mengeluarkan Peraturan Nomor 5 tanggal 25 Maret 1946 yang mengubah kedudukan pengadilan agama yang semulanya di bawah Departemen Kehakiman menjadi berada di bawah Departemen Agama. Selanjutnya di dalam peradilan juga terdapat susunan badan peradilan agama. Nah, yang pertama yaitu ada pengadilan agama sebagai tingkat pertama. Yang kedua yaitu pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding. Nah, yang ketiga yaitu pimpinan terdiri dari ketua dan wakil ketua. Kemudian yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan dalam lingkup peradilan agama adalah pengadilan negara yang melakukan kekuasaan kehakiman mengenai perkara-perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu. Selanjutnya di dalam peradilan agama juga terdapat kompetensi relatif. Nah, kompetensi relatif adalah kekuasaan atau kewenangan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkup peradilan yang sama atau kewenangan yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama. Tugas kewenangan relatif yaitu mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan pengadilan yang sama tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak terutama yang tergugat. Di dalam peradilan agama juga terdapat kompetensi absolut. Kompetensi absolut yaitu kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Kemudian itu kompetensi absolut pengadilan agama juga bertugas dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak, sodako, dan ekonomi syariah. Selanjutnya di peradilan agama juga terdapat Mahkamah Syariah di Aceh. Pembentukan Mahkamah Syariah di Nanggro Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Namun sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Jokanan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Di dalam peradilan agama juga terdapat arbitrase syariah.
yaitu yang didefinisikan sebagai penyelesaian sengketa oleh kedua pihak atau di luar pengadilan yang mengutamakan prinsip perdamaian atau sukarela terhadap suatu persoalan hukum sesuai dengan kewenangannya yang diatur menurut ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, di dalam peradilan agama juga terdapat penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu yang dibagi atas dua, yakni di dalam peradilan agama juga terdapat penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dibagi atas dua, yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa tidak melalui pengadilan. Selanjutnya, di dalam pengadilan agama juga terdapat advokat dan kuasa hukum. Nah, advokat adalah seseorang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan. Nah, sedangkan kuasa hukum merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab mendampingi pihak-pihak untuk beracara di pengadilan. Pendampingan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dengan pihak terlibat dan terutang dalam surat kuasa khusus. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.